Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi pada pertemuan kali ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Makkah tahun 581 Masehi dari kabilah Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek yang bernama Ka'ab. Panggilan Umar adalah Abu Hafs yang bermakna bapak singa karena kekuatan fisiknya. Sedangkan gelar Umar adalah Al-Faruq yang bermakna orang yang membedakan yang hak dengan yang batil. Adapun peran Umar bin Khattab sebelum menjadi khalifah diantaranya adalah yang pertama, ketika belum masuk Islam, beliau merupakan tokoh yang paling memusuhi Islam. Umar masuk Islam melalui Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Khattab ketika dibacakan awal surah Toha. Yang kedua, Umar menjadi pengawal 20 sahabat yang hijrah ke Yathrib. Yang ketiga, beberapa usul dari Umar menjadi asbabun nuzul beberapa ayat Al-Quran. Karakter Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai karakter pemberani, tegas, disiplin, cerdas, tutur bahasa dan cara bicaranya sangat fasih, serta memiliki keunggulan dalam berdiplomasi, sehingga selalu dipercaya mewakili umat Islam dalam berunding dan berdiplomasi. Khalifah Umar bin Khattab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menggantikan Abu Bakar pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Masa pemerintahan Umar adalah 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Khalifah Umar merupakan khalifah pertama yang bergelar Amirul Mukminin, yang bermakna pemimpin kaum mukmin, atas prakarya dari Abdullah bin Jahsin. Adapun prestasi Khalifah Umar bin Khattab diantaranya adalah yang pertama, perluasan wilayah Islam atau Futuhat Islamiyah. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Dan yang keempat adalah membentuk Dewan Pemilihan Khalifah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Islam didakwahkan sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim untuk berdakwah ke Suriah dan Palestina. Suriah merupakan pusat kekuatan Romawi Timur atau Bizantium yang beragama Kristen. Di antara kota-kota besarnya adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Sedangkan wilayah Irak dan Persia ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah dan perang Nahawan, mengalahkan kekuatan Kisra Yazdariz dari Persia. Sedangkan Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As dan Damaskus oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Wilayah Islam yang membentang dari Afrika Utara hingga Eropa Timur dan Persia dibagi oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi 8 provinsi. Beliau membentuk badan-badan pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan, anggota dewan, lembaga kepolisian, korps militer, dan tentara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Khalifah Umar juga memisahkan lembaga peradilan, mencatat dan menertibkan gaji gubernur, membenahi administrasi pajak, dan menggaji para muadzin dan imam sholat jamaah. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal yang bertugas mengurusi keuangan negara, dan Dewan Perang atau Diwanul Harb yang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang memperkenalkan
sistem penggajian pegawai pemerintah dan memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Adapun penetapan kalender Hijriah dilatar belakangi oleh surat dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari yang dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Khattab tanpa tanggal. Atas usul Ali bin Abi Thalib, kalender Islam pun dibuat berdasarkan peristiwa hijrah Rasulullah ke Yathrib, sehingga tahun baru Hijriah atau 1 Hijriah jatuh pada tahun 622 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab ditikam oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah, mantan budak Mughirah bin Syu'bah, saat mengimami sholat subuh pada hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dalam sakit selama 4 hari, beliau memilih Dewan Formatur yang 7 sahabat untuk memilih khalifah penggantinya yang beranggotakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar, dan diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Khalifah Umar wafat pada hari Ahad tanggal 30 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan bersama Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab adalah cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Hikmah keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab diantaranya: yang pertama, tegas dan berani dalam melawan kemungkaran. Yang kedua, Khalifah Umar dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan, tidak pernah mengambil hak rakyat atau menggunakan uang negara untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, adil dalam memimpin, tidak berat sebelah dan berbuat untuk kepentingan keluarganya atau dirinya sendiri. Yang keempat, Khalifah Umar memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Umar bin Khattab gemar berkeliling pada malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya, sehingga bisa lebih dekat dan merasakan kondisi yang dirasakan oleh rakyatnya. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.